Ya, pendengar, pagi hari ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Rizky Wahyu Saputra SE, Kepala SDIT Al-Huda Bawean. Dan tadi seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa pagi ini kita akan berbincang tentang topik yang sangat menarik. Ini adalah siswa-siswa dari SDIT yang meraih medali emas tingkat internasional. Wah, dapat gold medal, pendengar. Ini luar biasa ya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Rizky, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, ya terima kasih. Apa kabar pagi ini Pak Rizky? Alhamdulillah semangat luar biasa baik ini. Alhamdulillah semangat luar biasa. Ini pasti karena suasana hatinya lagi bahagia begitu ya Pak ya? Betul sekali ini, betul luar biasa. Karena memang ini murid-murid yang sangat pintar, cerdas, berprestasi, kemarin dapat gold medal. Nah ini bisa diceritakan awal mulanya ikut kompetisi ini seperti apa sih Pak Rizky? Pertama tentu persiapan yang matang dan anak-anak ini memang kita gembleng sejak 6 bulan yang lalu, sekitar 6 bulan atau 4 bulan yang lalu. Oke. Dan mereka pun juga dari tahap mengidentifikasi masalah, terus kita dampingi juga dan juga kita tetap konsultasi ke mentor kita juga yang ada di Malang, sampai di tahap uji laboratorium dan uji kode etik penelitian itu juga kita kawal terus sampai akhirnya mereka menemukan satu temuan yang mana menginovasikan kolang-kaling dan juga mengkombinasikan dengan rumput laut dan dijadikan permen Yupi agar bisa dikonsumsi untuk di semua kalangan seperti itu. Baik, nah ini kemudian kabar ini menjadi salah satu kabar yang membahagiakan tidak hanya untuk Pak Rizky, tapi juga guru-guru di sana yang juga ikut mendampingi, bahkan juga orang tua, apalagi anak-anaknya yang memang ikut berkompetisi, begitu ya Pak Rizky ya? Iya, betul. Semua warga di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda Bawean sangat-sangat bangga dan senang mendengar keberhasilan mereka semua. Baik, nah Pak Rizky, kemudian apa yang membuat anak-anak ini akhirnya memilih untuk melakukan penelitian riset tentang tadi kolang-kaling kombinasi dengan rumput laut kemudian jadi permen Yupi itu, kenapa kemudian berpikir ini kayaknya menarik nih, kita bakal menang gara-gara ini nih kayaknya nih gitu. Kenapa Pak? Pertama mungkin trouble issue yang mereka temukan adalah banyak dari anak-anak yang mengkonsumsi permen itu istilahnya hanya sebatas menikmati tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan mereka ingin buat satu temuan permen ini juga memiliki kandungan dari sisi kesehatan. Akhirnya di situ mereka mencari terus sampai akhirnya mereka yakin insya Allah ini bagus untuk dikonsumsi untuk anak-anak, dan juga tambahan rumput laut itu sendiri pun juga kami dapat masukan dari mentor yang luar biasa. Aduh mantap nih mentornya juga ya. Betul. Mentornya dari mana kalau boleh tahu Pak Rizky? Dari Malang Mbak. Dari Malang juga ya? Malang, ya dari Malang. Kebetulan beliau sudah menemani kami kurang lebih 3 tahun dan sudah mendampingi dari 10 lomba internasional, alhamdulillah 4 diantaranya sama hari ini dapat emas itu tadi. Baik, siap. Ini menarik Pak Rizky, karena biasanya kalau lomba untuk anak-anak apalagi SD begitu ya, ini kok sampai ke penelitian, sampai uji lab, itu memang dipersiapkan khusus ya anak-anak ini, atau memang di SDIT ini memang sekolahnya mereka banyak prakteknya di lab atau bagaimana Pak? Itu yang pertama kami awal mulanya itu tahun 2021 itu kami memancing dulu anak-anak apakah mereka memiliki minat dari pulau ini untuk penelitian. Akhirnya ternyata di tahun pertama berhasil, akhirnya memancing di tahun selanjutnya dan selanjutnya. Nah, tim pertama yang kami usulkan waktu itu ada 2 tim Mbak. Sampai akhirnya dari 2 tim itu ternyata memiliki potensi. Anak-anak ini sebetulnya walaupun tingkat sekolah dasar, kalau misalnya diasah terus, ternyata memiliki potensi yang luar biasa.
Sehingga akhirnya kami fokus ke satu tim, dan finalnya kita luncurkan kemarin satu tim delegasi untuk berangkat ke Malang itu, seperti itu Mbak. Baik, lombanya berarti di Malang itu ya Pak ya? Iya, di Malang. Itu berjuang bersama dengan beberapa tim itu. Dalam satu tim ada Zahira, ada Nadine, Akila, Zia, dan Fauzi, betul ya Pak Rizky ya? Betul. Nah itu yang kemarin ikut lomba di sana itu bersaing dengan berapa banyak negara itu Pak? Karena kan skalanya internasional ini ya. Betul. Jadi kemarin event YSF 2024 kemarin itu menurut informasi dari panitia itu ada sekitar 17 negara. 17 negara. Ya, betul. Tapi yang kemarin kita rangkum itu ada 5 yang negara-negara besar, termasuk Amerika, ada Rusia, ada Turki, dan yang hadir juga termasuk negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan sebagainya seperti itu. Dan untuk offline-nya sendiri kemarin kalau nggak salah itu ada 117 tim yang ada di lokasi. Wow. Dan online itu sekitar 300-an tim, Mbak. Oke, ada yang online juga memang ini ya sistemnya ya? Ada yang nasional, ada yang internasional juga. Baik, siap. Jadi ketika hari H perlombaan itu mereka menampilkan produk mereka, kemudian mereka presentasi atau bagaimana Pak? Oke, pertama kali ketika mereka datang ke grand opening untuk memperkenalkan booth-nya mereka dan sebagainya. Habis itu di hari kedua mereka sudah mulai preparation, ada webinar dan sebagainya. Baru di hari ketiga di tanggal 29 itu mereka sudah mulai men-set up booth-nya, posternya dan produk-produk yang akan nanti dipresentasikan. Nah, baru jam 10 pagi at least juri datang ke tempat kami di booth anak-anak, baru mereka nanti di situ akan presentasi selama 7 menit menggunakan bahasa Inggris. Wow. Dan juga nanti juri itu menanyakan sekitar 5 menit terkait produk yang dia buat dan sebagainya seperti itu. Terjadi tanya jawab dan sharing sama juri juga. Oke, jadi di sana itu memang beberapa hari dari seminar sampai akhirnya perlombaan dimulai begitu ya Pak Rizky ya? Betul. Itu tanggal berapa kemarin Pak lombanya? Lomba itu tanggal 29 Februari ya? Iya, betul. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Rizky bahwa anak-anak ini presentasi dengan bahasa Inggris. Wah, ini keren juga ini Pak, anak-anak SD sudah pintar bahasa Inggris. Bagaimana itu latihannya Pak, teman-teman? Pertama, kita memang ada bimbingan khusus di mana anak-anak ini kata-kata kita perbanyak dan juga tak henti-hentinya juga public speaking on the stage ataupun close stage juga kita lakukan secara berkala. Jadi mereka pun juga kita berikan semacam instruksi. Nanti kalau misalnya kalian coba latihan dulu, speak up dulu di waktu time tersendiri, terus habis itu nanti kalian akan support beberapa guru-guru yang mendampingi, termasuk ada Ustazah Hamidah dan Ustazah Firda yang mendampingi sekarang di lokasi gitu. Oke, baik. All time itu yang mereka gunakan adalah menggunakan bahasa Inggris dan juga termasuk juga setiap paginya kita gembleng masalah kosakata seperti itu ya. Memang kalau di SDIT di Bawean ini Pak Rizky, memang bahasa ini juga menjadi salah satu bahasa yang memang diajarkan wajib di sana ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Jadi bahasa di tempat kami ini ada sekitar 2, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Arab. Memang untuk biar mereka bisa 100%, kita memang perlu ada pembiasaan. Nah, kita lebih ke daily activity-nya saja gitu. Untuk ke lesson-nya itu kita masih agak mengurangi agar mereka tidak jenuh dalam pelajaran dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Rizky, ini ada pertanyaan menarik dari pendengar kita yang bergabung di WA Pro 1 ya Pak ya. Ini dari Bu Zulaika. Pak, pada waktu penelitian pernah mengalami ini enggak, gagal, kemudian coba lagi, atau ketika pertama kali sudah mulai langsung berhasil? Nah, ini bagaimana ceritanya, Pak? Oke, pertanyaan menarik dari Mbak Zulaika itu, waktu kami buat pertama kali itu pasti ada gagalnya, mungkin sekitar 10 lebih mungkin kegagalan. Ada trial-trialnya ya Pak Rizky ya? Betul, ada trial dan errornya di situ yang mana
sama anak-anak itu kan mencari tingkat kekenyalan dari YouTube itu sendiri biar pas, terus habis itu juga takaran-takarannya biar tidak mengurangi dan lain sebagainya. Mereka betul-betul teliti. Ternyata anak SD itu yang menarik dari anak SD itu ketika dia meneliti, mungkin dia lebih teliti daripada orang dewasa kalau menurut gitu. saya. Jadi lebih detail ya Pak Rizky ya? Lebih detail. Ada beberapa hal yang Ustaz mungkin yang ini kayaknya kebanyakan deh, harus dikurangi sedikit ini. Oh iya. Itu berarti rupanya pernah diuji coba untuk kemudian misalkan Pak Rizky sempat mencicipi juga sebelum akhirnya jadi beneran begitu Pak, atau teman-teman di guru-guru di sana juga ikut mencicipi? Iya benar. Jadi yang pas di lokasi waktu itu mereka membuat, kita pun juga akhirnya mencicipi dan juga kita sempat keliling ke beberapa anak-anak SD, anak-anak yang lain di SD itu untuk mengkomentari lah gimana ini, apa kurang apa dan sebagainya. Sehingga mereka mengevaluasi sendiri. Setelah mengevaluasi mereka trial lagi terus seperti itu sampai akhirnya menemukan rumusan atau ramuan yang betul-betul sudah pas. Baik, siap. Pak Rizky, ini di sampingnya Pak Rizky apakah ada teman-teman juga? Ini Zahira, Nadine, Akila, Zia atau mungkin Fauzi atau salah satu Pak Rizky? Nah kebetulan mereka datangnya nanti jam 13 kurang. Oh baru sampai. Kayaknya mereka posisi jam segitu ya Pak ya. Masih di Malang berarti ini ya? Masih di Gresik, penyeberangan nanti jam 9. Iya. Baik, siap. Pak, ini hadiahnya mereka dapat apa gold medal ini Pak, selain dapat gold medal sendiri? Mereka dapat hadiah yang terutama itu adalah gold medal itu sendiri, sertifikat dan juga sementara mungkin hanya itu, cuman privilege yang dia dapat setelah itu adalah beberapa siswa kami ketika sudah mendapatkan gold medal internasional itu banyak yang masuk sekolah atau mendaftar ke pondok pesantren tanpa tes. Wah, karena memang sudah. Jadi jalur prestasi begitu ya Pak ya? Betul, iya betul Pak. Baik Pak, ini untuk anak-anak SDIT ini mereka di kelas berapa ini sudah ikut penelitian ini Pak? Sekarang posisinya di kelas berapa atau memang ada yang campur-campur nih bergabung di tim ini? Kebetulan ini mix sih Mbak, yang 3 orang yang Nadine, Zahira dan Mbak Akila Sofa itu ada di kelas 6, sedangkan Mbak Akila Fauzi sama Mbak Zia itu ada di kelas 4. Nah, ini yang kelas 6 mau masuk ke SMP kayaknya bisa dimanfaatkan ini Pak ya, hasil prestasinya ya Pak Rizky ya? Betul. Atau mungkin ini Pak Rizky dari Pak Rizky sendiri sudah merekomendasikan mereka misalkan mau masuk sekolah mana, kayaknya ini akan dipermudah begitu. Sudah ada beberapa memang. Oh sudah ada yang ini mengajukan begitu Pak Rizky ya? Betul, sudah ada yang beberapa yang memang kita arahkan untuk mengambil jalur prestasi. Nah kebetulan kenapa kita bilang ada privilege setelah itu, karena kebetulan tahun kemarin atau enggak 2 tahun yang lalu ada yang namanya Rahib, Ananda Rahib itu juga ikut internasional di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Terus habis itu daftar di pondok pesantrennya itu juga tanpa tes, hanya sekedar interview. Karena sudah memenangkan internasional 2 atau 3 kali gitu. Waduh, mantap. Ini kayaknya lulusan SDIT Al-Huda Bawean tuh emang mantul-mantul ya Pak Rizky ya? Amin ya Pak. Tapi di sana memang ada ini nggak sih Pak Rizky, memang guru khusus yang memang misalkan dari luar negeri yang didatangkan untuk mengajar anak-anak, jadi sebagai bentuk apa ya, pengajaran tambahan begitu, biar mereka pun juga bisa misalkan dari melatih speaking mereka untuk berbahasa Inggris dan sebagainya. Kebetulan kalau guru luar negeri kita belum ada Mbak, cuman untuk kerjasama dengan beberapa pihak itu memang ada, seperti contohnya setiap tahun kita mengadakan kayak English Camp dengan pihak Pare Kediri. Itu juga kita menggandeng salah satu lembaga les di sana juga, seperti itu. Baik, siap. Pak Rizky, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita jeda dulu, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu ya Pak ya. Jangan ditutup teleponnya, nanti kita lanjutkan lagi. Karena ada beberapa ini yang sudah bergabung di WA mau tanya-tanya ke Pak Rizky ini ya. Nanti kita baca di sesi kedua ya Pak ya. Tahan dulu, jangan ditutup teleponnya. Dan juga silakan untuk Anda, kita masih ada waktu ya.
100,2 FM RRI Kediri, dan kita masih bersama dengan Pak Rizky Wahyu Saputra SE, Kepala SDIT Al-Huda Bawean. Pak Rizky, masih standby Pak Rizky? Siap Mbak, masih. Baik Pak Rizky, ini ada yang menarik, ada pendengar kita yang bergabung di WA, ada Pak Santoso. Selamat pagi, ada di Kediri. Selamat pagi juga Pak Santoso ya. Kebetulan saya salah satu guru di sekolah dasar di Kediri. Saya tertarik dengan yang diceritakan oleh Kepala Sekolah SDIT di Gresik ini. Bagaimana Pak cara mendidik anak-anak supaya mereka mau belajar dan mau tahu banyak hal, akhirnya bisa berprestasi. Nah, ini bagaimana Pak Rizky? Oke, izin menjawab. Jadi sebetulnya kami pun juga pakai sistem kalau kita di sini sebut pancing prestasi. Jadi pancing prestasi ya, itu gimana itu? Iya, pancing prestasi ini seperti halnya dengan pertama kali kita menumbuhkan bahwasanya jangan sampai kalian itu takut untuk berkarya. Oke. Dan kita berusaha untuk memfasilitasi ataupun mewadahi ketika siswa kita atau murid kita memiliki semacam kemauan yang kuat di dalam satu bidangnya masing-masing. Itu pasti siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, untuk melatih itu semua, mereka perlu pancingan. Nah, kita pancing awalnya dari kita sendiri, guru-guru, untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ternyata ikut kompetisi ataupun berkarya di bidang A, B, C itu enak dan asik loh. Cuman kalian saja yang tidak mau mencoba. Coba kalau misalnya kita mau mencoba, setelah dia ada ketertarikan, maka kita sediakan fasilitas. Contoh halnya awal pancingan yang kami lakukan itu adalah di bidang ramah lingkungan. Dulu mereka kita ajarin langsung praktek di tempat. Jadi memang anak-anak zaman sekarang, mungkin kalau kita bisa rangkum ya, anak-anak zaman sekarang itu lebih senang praktek terlebih dahulu dengan visual daripada membaca ya mungkin ya. Jadi kalau mereka melihat tulisan terlebih dahulu kayak ribet mungkin gitu. Tapi setelah kita berikan satu macam visualisasi dan diimbangi habis itu dengan literasi, maka itu akan jadi konektivitas yang bagus seperti itu. Mantap. Dan yang kedua setelah mereka terwadahi dan juga terpancing, maka tugas kita sebagai guru untuk mengawal terus. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita biarkan. Nanti kalau dia lepas, nanti dia kembali lagi ke awal. Pak, ini yang menarik kalau anak-anak SD kan, karena memang usianya masih muda sekali, masih kecil begitu ya Pak ya. Kalau ikut seperti ini kan mungkin akan berpikir, oh saya kalau nggak ada teman saya nggak mau ikut. Nah itu gimana Pak Rizky? Nah, kalau itu kemarin waktu awal kami mengikuti internasional, kita itu ngirim 10 siswa Mbak, dibagi 2 jadi satu tim itu isinya 5-5. Memang awalnya memang seperti itu. Sampai akhirnya nanti ketika kita memberikan semacam instruksi kepada mereka bahwasanya ketika Anda berkarya dan Anda menghasilkan suatu karya, maka karya itu bisa Anda pamerkan atau Anda publish ke orang-orang, dan otomatis bonusnya adalah orang tua dan guru pasti akan ikut bangga. Di samping Anda bisa berbangga hati dengan karya Anda, seperti itu. Pak, ini dari Pemda sendiri sudah mendengar kabar ini, mungkin ada apresiasi begitu, ada mungkin reward juga dari Pemda Pak? Ya, mungkin kalau untuk dari Pemda kita lebih tepatnya masih menunggu Mbak ya. Atau mungkin dari Diknas sendiri? Masih sejauh ini masih belum ya Mbak ya mungkin. Tapi kami masih menunggu juga. Dan juga berpositif bahwasanya tidak lepas dari bimbingan beliau-beliau, SDIT bisa berkembang seperti sekarang, seperti itu. Mantap, ini semangatnya Pak Rizky luar biasa ini Pak Rizky. Pak Rizky, ini ada juga yang bergabung di WA, tidak disebutkan, namanya di bawah sendiri ini ya. Ada Pak Nurdin di Kediri. Pak, kalau tadi saya dengarkan lawannya ngeri ya Pak, dari Amerika dan sebagainya. Apa nggak takut ini anak-anak ngelawan mereka Pak?
Kalau kita lihat kan Pak Rizky ya, memang ini kalau kita lihat juga pendidikan di sana kan levelnya lebih tinggi dari kita ya Pak. Dalam artian sistem pendidikannya yang diberikan itu kan berbeda sekali begitu. Betul. Ya kalau kita setelah kita melatih mereka dan mengawal mereka, tentu yang harus pertama kali ditubuhkan di situ adalah percaya diri yang tinggi. Yeah. Awal memang mereka agak pesimis. Agak gimana Ustaz ya, kita nanti berhadapan sama ini. Bisa nggak ya gitu ya? Betul, bisa nggak ya? Kira-kira nanti bisa diterima nggak ya produk kita di situ Ustaz gitu dan sebagainya. Akhirnya kita berusaha sebagai guru untuk mengolah kata bahwa kami tuh bisa, dan Amerika, Thailand ataupun Rusia nanti yang ikut di dalamnya itu sebetulnya sama saja seperti kita, hanya beda bahasa saja. Seperti itu. Kalau juga mereka juga siswa juga, maka masih belajar juga, at least kalian sama mereka nggak usah sama, takut, lawan aja gitu ya Pak Rizky ya. Maju terus pokoknya. Pak, itu memang perwakilan dari Indonesia, memang dari SDIT Al-Huda Bawean sendiri atau bagaimana Pak? Ada beberapa dari sekolah-sekolah teman-teman yang lain, seperti halnya dari Al-Azhar, terus habis itu juga dari, kalau di Gresik kalau nggak salah kemarin tuh dari Man ada juga. Dari Man ada juga ya. Tapi Gitu, ternyata yang menang juaranya malah SDIT Al-Huda Bawean. Keren ini Pak, luar biasa. Anak-anak sekolah dasar yang memang dari kecil itu artinya mereka rasa keingintahuan mereka, rasa mau belajarnya itu sudah besar sekali itu Pak Rizky. Betul. Nah, Pak Rizky, kalau dari orang tua anak-anak sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Rizky? Alhamdulillah dari setelah selesainya acara tersebut, banyak orang tua yang memang terharu dan nggak menyangka seolah-olah apa ini betulan Ustaz, kalau anak-anak kami bisa di internasional, tapi sudah dibuktikan dengan anak-anak sendiri, dan beliau-beliau semua memang orang tua yang luar biasa. Di samping keberhasilan anak-anak ini, support dari orang-orang tua ini, Masya Allah. Masya Allah, nggak bisa saya susun dengan kata-kata. Soalnya memang support sistem terbaik antar kerjasama antara guru sama wali murid itu memang penting banget sih. Baik, Pak Rizky, ini ada Mbak Kiki di Pare yang tanya, Pak, kalau setelah lulus mereka bisa nggak ya sekolah di luar negeri, sekolah internasional? Bagaimana Pak Rizky? Oke. Kalau setelah lulus, memang kita selalu menganjurkan mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya seperti minimal ke pondok pesantren ataupun ke lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki kurikulum internasional. Seperti itu. Dan sementara ini juga itu sebagai on targetnya kami juga sih Mbak, misalnya dari SDIT Al-Huda untuk mencarikan relasi baru agar anak-anak ini nanti ketika sudah lulus bisa langsung tercover ke luar negeri. Salah satu halnya kemarin kami dapat link dari teman kami Mas Tonis dari Boston itu untuk mengadakan kerjasama dengan Australia. Keren. Ada Bridge Australia Indonesia itu sekarang. Insya Allah kami juga ingin maju ke ranah situ, Mbak. Betul, mantap Pak Rizky. Harus dicoba Pak Rizky. Ini berarti SDIT Al-Huda ini sebelumnya apakah juga bekerja sama dengan SD-SD di luar negeri juga, Pak? Misalkan ada pertukaran pelajar tingkat sekolah dasar, begitu? Kalau untuk itu mungkin kami masih belum. Nah, OTW ini lagi, Pak. Yang di sistem Bridge Australia Indonesia ini kan dengan harapan ketika nanti kami lolos di situ, adanya exchange student antara pihak Bawean dengan Australia seperti itu. Karena ini menjadi kesempatan emas juga untuk adik-adik di SDIT Al-Huda, karena kan sudah banyak berprestasi, mereka menorehkan gold medal juga saat ini, begitu ya Pak ya. Artinya kesempatan untuk mereka berkarya, kemudian belajar itu terbuka lebar sekali ya Pak Rizky. Betul. Baik, siap Pak Rizky. Ini karena sudah di penghujung perbincangan, karena waktunya juga terbatas Pak Rizky ya. Terakhir harapannya untuk SDIT dan juga untuk anak-anak ke depannya seperti apa Pak? Oke, harapan saya pribadi sebagai kepala sekolah kepada SDIT terus bisa mengudara untuk maju terus, walaupun dari pulau, bukan berarti suatu keterbatasan untuk berkembang, melainkan ladang untuk bisa berkembang. Dan kemenangan ini pun juga
kami persembahkan untuk 3 pendiri kami, almarhum Pak Baharudin, Bapak Zulfa Utsman, dan juga Kiai Zakaria, juga Ketua Yayasan kami, Saudara Elia Puspa SAG. Dan harapan kami juga yang terakhir adalah semoga ke depan SDIT Al-Huda beserta alumni-alumninya terus bisa berkarya di rancah internasional, bahkan di dunia. Amin. Pak Rizky, terima kasih sudah bisa berbincang dengan kami pagi ini. Pak Rizky berbagi cerita tentang anak-anak yang sangat keren ini. Salam untuk mereka ya Pak Rizky ya. Oke, siap Mbak. Siap, terima kasih Pak Rizky. Salam sukses, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Pak Rizky Wahyu Saputra SE, Kepala SDIT Al-Huda Bawean ya, tentang siswa-siswa di sana yang kemarin berhasil meraih medali emas di tingkat internasional.